warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini. Tetap ibadah harus terjaga, keyakinan harus kuat bahwa itu semua adalah kehendaknya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas masih mengenai COVID-19 yang ada kaitannya dengan Islam rahmatan ilahi. Kita berangkat dari Islam dulu. Apa sih Islam itu? Kalau menurut Al-Quran bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Oleh karena itu, bagi kalian yang beragama Islam, berbanggalah kalian. Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Maka pertahankanlah keyakinan itu sampai akhir hayat kalian. Itu menurut Islam, menurut pandangan Al-Quran. Lain halnya dengan pendapat seorang pejuang Islam yang bernama Sayyid Qutb, bahwa al-Islam al-istislam. Islam itu adalah berserah diri. Jadi segala upaya keberadaan kita sekarang ini tentunya saja kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tatkala kita sedang mendapat kesenangan, itu jangan lupa ingat kepada Allah. Ketika sekarang seperti sekarang ini kita lagi mendapatkan musibah bangsa, musibah dunia, kita tetap bahwa itu semua adalah kehendaknya. Hanya teguran kecil dari Allah, teguran kecil. Oleh karena itu, pertahankanlah Islam, kuatkanlah keyakinan kalian semua. Karena insya Allah kita bahas sekarang mengenai bahwa Islam itu adalah rahmatan ilahi. Rahmat itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita ambil saja hikmah daripada kejadian sekarang di dunia ini. Kejadian yang mendunia. Belum ada sejarah sebelumnya dilarang mudik. Belum ada sejak dulu ibadah sementara dilarang di masjid, atau intinya yang ada kerumunan orang. Tetapi alhamdulillah, walaupun demikian tetap kita jangan fanatik. Masalah sholat di masjid, masalah berjamaah di masjid. Masjid ditutup, riweuh. Masjid dibuka, areueuh. Nah itu
gambaran sedikit bahwa kita tetap kuat, tetap keyakinan kita harus panceng, pageh bahwa Allah yang menjadikan ini semua. Tujuan mungkin hanya prediksi sebagai manusia. Allah menegur bahwa dengan kejadian seperti ini Allah menegur manusia dilarang berlaku sombong. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau berlaku sombong, berjalan sombong di muka bumi ini. Apa yang kalian sombongkan? Diberi virus corona saja, COVID-19 yang begitu kecil. Semua dunia ketakutan. Nah, ini artinya apa? Artinya Allah melarang manusia. Di balik ini semua adalah dilarang kita berlaku sombong. Karena dalam kata lain, kata Mutiara mengatakan bahwa kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Arti daripada itu juga mungkin manusia hanya disuruh. Tadi dilarang sombong, sekarang disuruh untuk berbuat tawadhu. Apa sih arti tawadhu itu? Ya, tawadhu itu adalah rendah hati. Ternyata manusia ini, kita ini adalah manusia yang tidak la haula wala quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, angin milik Allah kekuatan tersebut. Oleh karena itu, apa yang disombongkan oleh manusia dengan kejadian seperti ini? Lihat Amerika yang begitu maju, peralatan begitu canggih, peralatan perang maksudnya, teknologi canggih dalam menangkal segala kemungkinan terjadi. Ternyata Amerika sendiri yang paling besar, yang paling banyak jumlah yang terdampak COVID-19 ini. Kita bersyukur, ya walaupun misalkan kita terdampak juga, tetapi kalau melihat persentase, kita adalah termasuk negara yang tidak begitu besar jumlahnya. Tidak begitu banyak jumlah yang terdampak. Tetapi bukan berarti kita harus tenang, bukan berarti kita harus nyantai. Ini juga perlu perhatian kita semua agar kita tidak terkena, tidak terdampak. Yang belum atau yang tidak terdampak COVID-19. Yang sudah kita doakan semoga saja mereka sembuh. Yang meninggal juga kita doakan semoga dia mendapatkan ridho dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kita berangkat dulu dari asal mula COVID-19. Kita kaitkan nanti dengan apa? Dengan rahmatan ilahi. Awal mula dari COVID-19 ini semua kebanyakan penelitian berasal dari Cina. Tepatnya adalah Wuhan. Dan Wuhan itu lebih spesifiknya lagi adalah pasar Wuhan. Di mana di pasar sana disajikan berbagai macam-macam makanan yang memang kalau kita perhatikan menurut syariat Islam, makanan-makanan tersebut jauh untuk kepada kategori halal. Ada yang restoran suike mentah, ada restoran sop kalong, sop lalai dimakan. Ingat bahwa kita selaku umat Islam, kulu makanlah halalan. Itu yang pertama halal dulu. Halalan yang halal. Baru yang selanjutnya itu thayyibah. Artinya yang baik.
Baik itu dalam tanda petik banyak ya. Baik itu bisa bergizi, bisa berprotein, bervitamin dan sebagainya. Ini Al-Quran jelas. Maka Allah memberikan teguran dengan teguran kecil COVID-19 itu. Walaupun mendunia, dari makanan tersebut mulailah orang terdampak yang disebut dengan virus corona. Maka terbesar di negeri Cina, kota Wuhan lah yang cikal bakal menyebarkan COVID-19 atau virus corona tersebut ke seluruh dunia. Belum ada sejarah kota Mekah ditutup untuk umroh. Ini sekarang umroh ditutup. Haji pun belum pasti apa akan dilaksanakan atau tidak. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan apa yang terjadi pada sekarang ini itu adalah teguran kecil dari Allah yang harus kita sikapi. Kita bertawadhu kepada Allah. Man tawadhu'a rafa'ahullahu. Barang siapa yang bertawadhu, berendah hati, rafa'ahullahu, maka Allah akan mengangkat kalian semua. Mungkin saja mengambil musibah ini. Allahumma ajirni, ya Allah, semoga engkau mengganti musibati dalam musibah ini khairum minha, yang lebih baik daripada ini. Itulah doa, semoga kita cepat pulih kembali. Karena Bapak juga kurang tahu apakah kalian rindu kepada sekolah, apa juga kalian ingin cepat ke sekolah, atau memang enak seperti sekarang ini yang Allah berikan libur panjang. Dulu kita mengharap ingin beli kalender yang banyak merahnya. Sekarang terbukti merahnya banyak. Kalian sudah berapa bulan? 1 bulan lebih. Hampir 2 bulan kalian libur. Tetapi mudah-mudahan di balik libur ini kalian manfaatkan kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Baik dalam perilaku kalian sehari-hari untuk beribadah kepada Allah. Amanu wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Dan tidak lupa kalian belajar di rumah dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tidak, ini adalah contoh bahwa belajar itu di sekolah seperti itu, di rumah seperti begitu sulitnya belajar di sekolah tanpa ada bimbingan guru, tanpa ada lembaga. Maka kalian kalau memang merindukan lembaga yang namanya sekolah, merindukan bimbingan yang namanya guru, maka hormatilah guru. Maaf, bukan saya, guru. Karena guru adalah yang memberikan bimbingan, yang memberikan kalian arahan, yang memfasilitasi kalian dalam pembelajaran. Itu gambaran sedikit masalah halalan, masalah yang halal, thayyibah, dan yang baik. Jagalah kalian makanan. Bahkan dalam hadis lain mengatakan begini, bagi umat Islam ini, la yuqbalu sholata, tidak akan diterima sholat kalian, hatta fi batnihi haram, sehingga masih ada dalam perutnya barang haram. Haram itu macam-macam, bukan hanya haram yang Bapak sebutkan tadi saja. Halal itu ada halal, ada haram lidzati. Ya, haram lidzati itu haram karena zat itu sendiri, barang itu sendiri. Semacam daging anjing, daging bagong, darah, gitu kan? Termasuk barang binatang-binatang yang tidak harus dimakan, lalu dimakan. Maka itu dikategorikan halal atau dikategorikan haram, dikategorikan haram lidzati, haram karena zat benda itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan haram li ghairi, haram karena ada sebab lain, sebab mendapatkannya. Contoh misalkan
Daging sapi halal, halal daging sapi. Tetapi kita mengambil dari bagian sapi yang hidup, disempok kakinya, dagingnya dimakan. Itu haram karena daging sapi itu memerlukan penyembelihan yang baik. Atau misalnya daging ayam, tapi ayamnya dapat nyuri, dapat nyolong. Itu haram li ghairi. Jadi kalau barang tersebut yang kalian makan, yang kita makan, karena haram mungkin akan memunculkan lebih parah musibah yang akan kita terima dari sekarang ini. Oleh karena itu, jagalah perut-perut kalian semua, jangan sampai perut kalian terisi dengan barang-barang yang haram. Bahkan dalam hadis lain, kullu lahmin, setiap daging, nah ini daging nih, daging. Kullu lahmin, setiap daging, nabata yang tumbuh, min haramin, yang tumbuh dari barang haram. Daging tumbuh dari energi, dari makanan, tapi makannya tersebut haram. Kullu lahmin, setiap daging, nabata minal haram, tumbuh dari barang yang haram, fannaru aulabih, maka neraka bagiannya, lebih utama baginya. Itu. Oleh karena itu Allah melarang makanan melalui agama Islam, ya, yang rahmatan ilahi. Dengan Islam, maka Islam mengatur semua kehidupan manusia melalui syariat yang dibawakan oleh Rasulnya Muhammad SAW, yang pada akhirnya manusia itu bisa berperilaku baik, makanan yang baik, minuman yang baik, dan seterusnya. Maka membawakanlah kepada dirinya kesehatan, kesejahteraan, dan insya Allah anugerah akan mengalir padanya. Ya, tidak kejadian seperti sekarang ini, mungkin karena banyak makanan-makanan yang tidak sesuai dengan kategori atau syariat Islam yang Allah berikan, yang Allah utuskan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadilah tuntunan, bukan tontonan, yang pada akhirnya manusia baik. Lepas dari itu, mereka yang tidak memegang hukum syariat Islam dari makanan, maka akan terjadi seperti itu. Gimana kalau misalnya sekarang kok jadi apa banyak umat Islam yang terjangkit virus corona? Jangan dikait-kaitkan masalah itu. Kalau Allah memberikan musibah yang telah saya sampaikan pada season yang sebelumnya, itu masalah kalau umat Islam mendapatkan musibah, ujiankah atau siksaankah, sudah dibahas di season sebelumnya. Oleh karena itu jagalah makanan kita. Ini sebagai Islam ini dalam mengatur syariat dalam makanan, ya. Ini adalah Islam, itu adalah rahmat dari Allah. Nah, Islam itu mengatur makanan yang baik. Ya, insya Allah nanti neraka akan jauh daripadanya kalau kita menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kulu, makanlah halalan yang halal, thayyibah, dan yang baik. Baik itu silakan kalian tafsirkan, banyak makanan yang baik, ya. Maka jangan dulu mencari sensasi makanan yang diragukan, hindarkan dululah makanan yang diragukan. Yang jelas halalnya, maka itulah makan oleh kalian. Sedikit tadi membahas masalah haram li ghairi, ya. Haram karena ada sebab lain. Contoh misalnya daging ayam, dapat nyolong, dapat nyuri. Ada hal lagi, ayam beli sendiri, uangnya uang halal juga, disembelih tapi tidak disembelih atau secara menyembelihnya tidak benar. Ya, harus ketentuannya benar, yaitu ketika menyembelih urat nadi yang 3 termasuk tenggorokan ini harus putus dan harus cepat mati supaya dia dikatakan menyantuni binatang. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciranjang yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kita berdoa
Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa semoga saja apa yang terjadi pada kita sekarang ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, ya mudah-mudahan Allah cepat dengan barokah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah cepat mencabut, mengangkat musibah ini dan diganti oleh hal-hal yang baik. Dan mudah-mudahan saja sehabis Lebaran nanti kita bisa sekolah seperti waktu-waktu yang lalu. Kita bercengkrama di sekolah, sendaguro di sekolah, bermain dengan teman, makan dengan teman, bawa bogem, bawa tupperware dari rumah, makan di kelas sama-sama. Itu sepertinya keindahan yang luar biasa, terutama bagi kelas 3 yang mungkin tidak akan teralami lagi seperti itu. Karena mereka telah dinyatakan yang lulus mungkin tanggal 2 Mei kemarin telah dibuka. Yang lulus mungkin mereka ya tinggal menikmati kelulusannya dengan tidak merusak fasilitas, tidak mencoret-coret fasilitas dan sebagainya, tidak konvoi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan oleh adik-adiknya kelas 10 dan kelas 11, mudah-mudahan mereka siswa-siswi kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan SMA Negeri 1 Ciranyang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kesuksesan mereka. Dan mudah-mudahan yang belajar di kelas 10 dan kelas 11 yang sebentar lagi akan berganti tahun pelajaran, mudah-mudahan kalian pun diberi ketabahan, kekuatan, dan belajar yang sungguh-sungguh. Sepertinya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah sekarang ini menjadikan bukti bahwa kita adalah manusia yang kuat, tahan akan musibah dan sebagainya. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi baik bagi saya, juga baik buat kalian semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.